yang namanya cukai itu rokok itu sampai naik sampai 57%. Itu kan gila lo, Fir'aun lo katanya kan bilang begitu. Ya karena apa? Di satu sisi kita tembakau, saya nggak merokok, temen-temen nggak ngerokok, tapi kan nggak boleh kita kemudian mengatakan tembakau itu mestinya ada fungsi lain. Saya katakan nggak mungkin Allah ciptakan tembakau hanya untuk rokok. Nah ini kan cara berpikir kita yang kadang-kadang sampai kepada tataran yang menurut saya paradigmanya terlalu berlebihan. Jadi kan seperti itu. Harusnya kita kembangkan, kita punya brain. Risetlah itu. Jangan kemudian kita membenci rokok, tapi nggak ada solusi. Benar saya katakan Pak Purba, saya suka. Seperti orang mendebatkan ketika si Gibran ngomongin kemenyan untuk ini, orang mendebatkan bahwa kemenyan itu urusannya dengan misting mendeng, undang setan lah, undang sirik lah. Padahal dukun padahal yang namanya kemenyan itu untuk wangian Gucci, apa Dior, YSL, itu semuanya pakai itu. Maksud Gibran kan apa? Tidak. Kemudian ditambahlah badan-badan yang kemudian itu sepertinya ke apa badan yang ya mungkin nanti bermanfaat kayak badan mengenai apa namanya riset atau penelitian yang Brian itu Pak. Brin. Bukan Brin. Yang Pak Brian. Ketuanya yang anu kering, dikti yang anu apa tanah kering untuk riset tanah kering itu. Tanah gambut. Bukan tanah gambut, tanah ini yang apa? Mineral kering. Mineral kering itu kayak uranium, kayak jenis ini gitu yang untuk diekspor nikel segala itu jenis itu. Harusnya cukup di Brin aja. Itu kan Brin. Nah, kita ada badan Brin. Kalau lihat kayak Pak Purbaya tadi singgung, Pak Purbaya mengatakan, "Loh, kenapa yang namanya cukai itu rokok itu sampai naik sampai 57%. Itu kan gila lo, Fir'aun lo katanya kan bilang begitu. Ya karena apa? Karena apa? Kemudian masyarakat kita bukan rokok KTR, kawasan tanpa rokok, oke lah rokok kita ini. Tapi kan kemudian di dalam rokok itu begitu banyak orang bekerja di sektor rokok itu, ya kan? Yang akhirnya Gudang Garam kemarin PHK kan seperti itu. Betul. Tapi di satu sisi kita gagal juga. Akhirnya yang banjir adalah rokok ilegal. Coba kita di Shopee belinya orang ilegal gampang sekali mas. Nah, akhirnya berarti komunikasi lagi nih masalah. Ya masalahnya kan. Di satu sisi kita tembakau, saya nggak merokok, temen-temen nggak ngerokok. Tapi kan nggak boleh kita kemudian mengatakan tembakau itu mestinya ada fungsi lain. Saya katakan nggak mungkin Allah ciptakan tembakau hanya untuk rokok. Seperti orang mendebatkan ketika si Gibran ngomongin kemenyan untuk ini, orang mendebatkan bahwa kemenyan itu urusannya dengan misting mendeng, undang setan lah, undang sirik lah. Padahal dukun padahal yang namanya kemenyan itu untuk wangian Gucci, apa Dior, YSL, itu semuanya pakai itu. Maksud Gibran kan apa? Itu dihilirisasi, diolah di sini, jangan diekspor ke sana, bukan bongkar itu. Nah ini kan cara berpikir kita yang kadang-kadang sampai kepada tataran yang menurut saya paradigmanya terlalu berlebihan. Jadi kan seperti itu. Nah dengan itu maka yang kita lihat adalah sebenarnya kita membutuhkan semacam lembaga-lembaga penelitian di mana kemudian untuk pengembangan yang sifatnya tadi. Kalau tembakau ya fungsinya tidak hanya rokok, mestinya ada fungsi yang lain. Nggak mungkin Allah ciptakan gitu. Kemenyan ya nggak mungkin, kemenyan fungsinya hanya untuk ngundang setan kan gitu. Tapi mesti ada fungsi lain yang harusnya kita kembangkan. Kita punya brain, risetlah itu. Jangan kemudian kita membenci rokok, tapi nggak ada solusi. Benar saya katakan Pak Purba, saya suka. Kan kamu ngomong tok loh, nggak ada solusi. Ngelarang orang begini, tapi nggak ada solusinya. Itu orang mau kemana, kerja di mana, dia sementara akhirnya negara setiap tahun 5 triliun hilang. Saya teman-teman Indah sampai kita bicara diskusi 5 triliun. Hanya karena menaikkan cukai. Sri Mulyani mau ambisi naikkan cukai. Akhirnya malah industri rokok kita bukannya makin baik, ya kan tapi yang muncul ada rokok selundupan yang begitu banyak dan itu rugi semuanya akhirnya kita. Yang kita dapatkan nggak ada. Jadi itu mas saya ketika kebijakan itu dibuat memang harus betul-betul memperhatikan kondisi realitas itu. Oke, kita balik ngomongin ekonomi ke Mas Iwan. Pak Prabowo janjinya bilangnya bahwa Indonesia bisa naik 7-8% lah pertumbuhan ekonomi. Tapi kemudian diralat oleh Pak Menteri Purbaya mungkin 5-6% aja gitu kan. Itu gimana kalau soal pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Ya memang sekarang yang realistis memang 5%. Ya, betul. Dan yang tercapai sekarang 5%. 5-12. Karena memang kondisinya seperti itu ya. Saya sepakat, Pak Prabowo ini kan memulai pemerintahan dengan situasi yang sangat tidak pasti. Terutama terkait dengan ekonomi.
untuk itu memang kalau target 8% itu terlalu ambisius memang. Yang realistis ya antara 5 koma lah. Untuk itu memang kalau kita lihat di bawah, ini kan sudah beberapa kali stimulus dilakukan. Dan terakhir ini kan akan ada bansos lagi. Ya, 900.000. Hari ini cair. Hari ini cair ya. Tapi tambahan dari yang bansos rutin. Iya. Dan ini sangat, menurut saya sangat membantu di bawah itu. Ini kan uang. Asal jangan buat judo. Oh iya. Kan uang yang mengalir di bawah itu kan berkurang sekarang. Iya. Jadi dengan stimulus ini saya kira ya walaupun sifatnya ini ya sementara ya, tetapi cukup membantu dan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi. 34 juta. Tinggal itu jangan sampai memang harus diawasi dengan ketat, harus dipantau dengan ketat. Walaupun ya masalah penyaluran lagi nih masih banyak juga orang-orang yang justru tidak membutuhkan masih mendapatkan itu. Ya, betul. Bahkan teman saya yang salah satu pejabat inilah pejabat di pemerintahan ada juga namanya. Wah, tetapi itu ini kan masalah klasik yang menurut saya perlu terus diperbaiki. Tetapi kalau menurut saya performa ekonomi sekarang ini di tengah ketidakpastian global seperti ini, saya kira jurus bertahan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah. Berbagai macam cara ya kan, berbagai macam ikhtiar. Bertahan gitu ya. Seni bertahan gitu. Walaupun di awal itu kan sangat luar biasa ketika Pak Prabowo mengambil langkah besar efisiensi itu kan perlawanan luar biasa. Ya, termasuk dari terutama misalnya dari pengurangan rapat-rapat di hotel, ya kan, perjalanan dinas yang tidak perlu, FGD, itu kan banyak yang teriak. Tapi seperti kata Pak Trubus tadi, ya efek domino. Tetapi itu harus diambil oleh Pak Prabowo pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Ya kondisi ekonomi kita ya lumayan 5% dan masih stabil lah. Masih stabil, nggak ada peluang buat kolaps. Tertinggi di G20. Iya, tertinggi di G20. Betul.